Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena semuanya berasal daripadamu. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih buat panggilan-Mu. Terima kasih buat kekayaan kemuliaan yang Kau siapkan buat kami. Sungguh Engkau luar biasa. Engkau memperhatikan setiap detail kami. Engkau memperhatikan setiap apapun yang terjadi di dunia ini. Bahkan apapun yang Kau sediakan, itu berdampak buat kehidupan kami. Engkau selalu memberikan sesuatu bukan yang lahiriah, bukan yang terlihat, tapi jauh lebih daripada semua bahkan yang kami doakan. Yang terkadang kami tidak terpikirkan. Tapi sebenarnya Engkau sudah siapkan itu semua. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami, menentukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Pagi hari ini bicara buat kami Tuhan. Biar Injil-Mu terus yang merembesi hati dan pikiran kami. Injil-Mu ada kekuatan yang mengubah seluruh aspek kehidupan kami. Pola pikir kami, cara pandang kami, bahkan cara kami mengambil keputusan. Dan biar roh hikmat wahyu itu turun kepada kami saat ini, memberikan kami pengertian, mengiluminasi kami. Sehingga firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Terima kasih juga buat teman-teman Praise and Worship dan menyapa juga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di streaming. Nah hari ini saya akan lanjutkan yang 2 minggu lalu kita belajar dari surat Efesus. Yang kemarin saya beri judul tentang berkat dan kekayaan sejati di dalam Kristus. Nah hari ini saya akan membawakan satu judul yaitu berkat dan kekayaan yang mengubah hidup. Artinya begini, segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ya, dan bukan sesuatu yang lahiriah, bukan sesuatu yang jasmaniah, bahkan bukan sesuatu yang terlihat, tapi yang berdampak pada kekalan, itu juga akan mengubah kehidupan kita. Nah mungkin kita berkata, bukan yang mengubah hidup itu adalah Tuhan. Bukan yang mengubah hidup itu adalah Kristus sendiri, bahkan rohnya, betul. Nah bagaimana caranya berkat dan kekayaan bisa mengubah hidup kita? Nah nanti kita akan belajar satu persatu. Saya percaya sekali lagi segala sesuatu yang sifatnya kekal atau ilahi pasti akan menghasilkan sesuatu yang kekal atau bernilai. Tuhan adalah Allah yang bekerja dengan tujuan dan keteraturan. Semua terjadi, tidak ada yang kebetulan. 2 minggu lalu kita belajar bahwa sejarah itu tidak berlalu begitu saja. Ya. Kalau kita melihat sekarang mungkin keadaan geopolitik dunia tidak menentu, perang, ya bahkan banyak orang yang melihat masa depan bahwa nanti akan ada perang dunia ketiga, nanti akan ada hal-hal yang menakutkan, bahkan ada juga yang bilang nanti ada lagi virus yang disetting, ya ada konspirasi, ada elit global. Saya mau bilang mereka boleh berkata demikian, tapi firman Tuhan tetap iya dan amin. Dan dia pegang kendali untuk semuanya. Nah, saya akan mulai dulu dengan hal seperti ini. Ya. Ortodoksi ya, atau sesuatu ajaran yang murni atau ajaran yang benar, itu pasti akan menghasilkan doksologi. Apa itu? Pujian atau pengagungan kepada Allah. Ortodoksi yang benar, ortodoksi yang murni, ortodoksi yang based on firman Tuhan akan menghasilkan pujian, akan menghasilkan pengagungan kepada Allah dan menghasilkan perilaku yang benar. Jadi urutannya begini ya,
ortodoksi yang benar, pengajaran yang benar, yang murni, yang sehat, yang based on firman Tuhan, di mana kita melihat konteksnya, kita melihat sejarahnya, kita melihat penerimanya siapa, itu akan menghasilkan doksologi, pengagungan kepada Allah, pengucapan syukur kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja, itu juga akan menghasilkan ortopraksi, yaitu apa? Perilaku yang benar. Jadi kalau ada yang salah dari atasnya, otomatis ke bawahnya juga salah. Nah, kenapa saya mulai seperti ini? Sekali lagi saya percaya bahwa berkat dan kekayaan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan untuk kita, yang kemarin kita sudah belajar, pasti menghasilkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Allah. Dan otomatis, tanda petik, perilaku kita, etika kita, moral kita pun juga benar. Karena atasnya benar. Nah, kita akan melihat dalam teksnya yaitu surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 18. Bentar. Kita baca sama-sama ya, karena cuma 4 ayatnya. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 18. 1, 2, iya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudus. Nah, poin saya ada 4 hari ini. Yang pertama, kekayaan yang berdampak, lalu mengucap syukur dan berdoa, lalu mengenal dengan benar, dan yang terakhir, mata hati yang dicelikan. Nah, kita akan belajar pelan-pelan ya. Yang pertama, kekayaan yang berdampak. Ayat yang ke-15. Alkitab bilang demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, perhatikan kata karena itu. Ini adalah penjelasan dari ayat sebelumnya, ya. Berbicara tentang kekayaan. Nah, kemarin kita belajar bahwa kita tahu ya, dipilih, ditentukan, diterima, dikasihi, ditebus, diampuni, diterangi, dituntun, dipersatukan, dipulihkan dan dimeteraikan dan dijamin. Nah, ini semua adalah kekayaan yang tidak hal yang lahiriah. Tapi semuanya kalau kita lihat ini sesuatu yang ilahi. Di awal saya bilang bahwa sesuatu yang ilahi, sesuatu yang benar pasti akan menghasilkan yang ilahi juga. Jadi waktu Alkitab bilang karena itu, nah semuanya ini yang terdapat di Efesus pertama ayat 3-14, itu menghasilkan apa? Iman kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada semua orang. Jadi sesuatu yang ilahi itu dampaknya pun ilahi. Sesuatu yang kekal, dampaknya atau akibatnya pun yang kekal. Keenam berkat ini tidak ada yang berbicara tentang yang lahiriah. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa terkadang kita waktu kita dengar tentang berkat dan kekayaan, pasti pikiran kita adalah uang, materi, ya, rumah mungkin seperti itu. Tetapi ternyata waktu kita baca di dalam surat Efesus ini, Tuhan menyediakan lebih dari sebenarnya apa yang kita pikirkan. Makanya Paulus bilang karena itu, dibilang apa? Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jemaat Efesus, waktu mereka menerima berkat itu membuat iman mereka bertumbuh dan kasih mereka terhadap Tuhan juga bertumbuh. Nah, saya percaya sekali lagi bahwa kekayaan dan berkat sesuatu yang ilahi pasti juga akan menghasilkan yang ilahi.
Nah, sekarang kita lihat. Iman kepada Tuhan Yesus itu berbicara yang vertikal, ya. Jadi mereka, yaitu jemaat Efesus, tidak hanya mengerti tentang hal yang doktrinal, yang mungkin yang sulit gitu, yang doktrinal, yang biblikal begitulah katakanlah. Nah, tetapi menaruh kepercayaan atau trust mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah dampak dari intelektual dan spiritual. Maksudnya begini. Saya percaya bahwa pikiran kita ditebus, ya. Dan pada saat kita memahami sesuatu yang spiritual, sesuatu yang supernatural, terkadang kita mendinai atau mengkerdilkan logika berpikir kita. Kita sering dengar begini, iman itu jangan dipikirkan, ya. Iman itu kita percaya saja. Pokoknya apa yang Tuhan bilang, kita percaya saja. Sebenarnya itu half truth, ya, setengah kebenaran sebenarnya. Jika kita mempercayai sesuatu yang spiritual, yang supernatural, bukan berarti mengesampingkan atau mengkerdilkan logika atau nalar atau intelektual kita. Karena kenapa? Semuanya harus berjalan beriringan. Nah, kemarin saya mengasihkan satu ilustrasi begini. Misalnya kita divonis dokter, kita kena cancer stadium 4 gitu ya. Secara realita kita sakit, karena kita sudah didiagnosa dokter. Tetapi firman Tuhan berkata, nanti kita lihat belajar tentang mata hati ya. Firman Tuhan berkata bahwa misalnya oleh kuasa darah dan bilu-bilumu kau sembuh, gitu misalnya. Atau kita klaim ayat misalnya bahwa percayalah bahwa kau sudah mendapatkannya. Nah, ayat-ayat ini tidak mendinai keadaan kita. Bahwa apa yang kita percaya di dalam firman Tuhan, kita juga tahu bahwa kita sakit. Tapi bagaimana supaya firman ini dan logika kita berjalan? Kita percaya bahwa Tuhan, saya tahu bahwa saya sedang cancer, misalnya stadium 4, tetapi firman-Mu berkata, saya bisa sembuh. Selesai, amin. Tetapi, kalaupun saya tidak sembuh, saya tetap percaya Engkau yang mengatur, Engkau yang menuntun, Engkau yang berdaulat atas hidup saya. Nah, ini yang bisa berjalan beriringan. Bukan berarti, wah kita tidak boleh bicara sakit penyakit, nggak boleh. Pokoknya deny. Kita bicara firman. Nah, ini iman yang serabutan. Makanya dibilang apa? Intelektual kita dan spiritual kita itu harus berjalan beriringan. Ada ayat bilang begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi atau mind. Ayat ini tertulis dalam ketiga Injil, Matius 22:37, Markus 12:30, dan Lukas 10 ayat 27. Jadi, waktu kita mengasihi Tuhan itu harus komplit dengan hati, dengan jiwa, kekuatan, dan pikiran, akal budi. Tidak boleh dipisah, hanya hati saja, hanya jiwa saja, tidak boleh mikir, gak bisa. Karena semuanya Tuhan ciptakan dan semuanya Tuhan pulihkan. Supaya apa? Supaya pemahaman kita tentang Tuhan itu utuh. Nanti kita lihat di poin yang ketiga. Kita kembali ke slide kita. Jadi jemaat Efesus itu waktu dia menerima berkat-berkat yang rohani itu, berkat-berkat yang ilahi itu membuat imannya bertumbuh, membuat dia semakin percaya kepada Kristus. Dan tidak hanya itu saja, dampaknya adalah kasihnya kepada semua orang itu juga bertumbuh. Dikatakan begini, kasih terhadap orang kudus. Nah, ini tadi waktu bicara iman itu vertikal ya antara kita dengan Tuhan. Tapi waktu bicara kasih terhadap orang kudus ini horizontal. Ini selama menggambarkan salib sebenarnya. Nah, kekayaan sejati tidak membuat orang menjadi egois atau eksklusif, melainkan inklusif. Kasih itu bersifat objektif kepada semua orang. Bukan hanya mereka yang kita sukai saja. Nah, maksudnya begini. Kasih yang bersifat objektif adalah kasih yang tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kepentingan, suka atau tidak suka, tetapi dia didasarkan pada nilai, kebenaran dan sikap yang adil. Nah, maksudnya begini.
Jemaat Efesus sudah menerima sesuatu yang ilahi, menerima sesuatu yang rohani, sesuatu yang kekal, dan ternyata itu berdampak terhadap apa? Imannya kepada Kristus, imannya kepada Tuhan. Dan itu juga berdampak kepada sesamanya. Jadi semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang ilahi itu harusnya membuat kita tambah percaya kepada Tuhan, tambah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan membuat membuat kasih kita kepada orang itu benar-benar dirasakan. Tetapi kalau hal yang lahiriah, dibaliknya, hal yang lahiriah, hal yang sifatnya sementara, tidak mungkin menghasilkan iman kepada Tuhan. Bahkan cara kita memandang Tuhan pun salah. Kenapa salah? Mungkin kita hanya memandang Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, misalnya begitu ya. Allah yang penuh kasih yang memberkati kita, yang kalau kita berdoa pasti dijawab. Itu pun juga sebenarnya setengah kebenaran. Karena begini, ada juga orang yang berdoa tidak dijawab. Ya, contoh Paulus, 3 kali berdoa dan Tuhan bilang apa? Sebab dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. 3 kali dia berdoa untuk mencabut dibilang utusan iblis. Nah, kalau konsep atau cara pandang kita seperti itu membuat iman kita kerdil. Tetapi jemaat Efesus tidak loh. Waktu dia menerima berkat, 6 berkat yang pernah kita pelajari itu, justru itu menghasilkan iman, percaya kepada Tuhan, dan membuat kasihnya itu kepada sesama itu terlihat. Jadi sesuatu berkat yang ilahi itu pasti akan berbuah, dan orang lain akan melihat itu. Nah, ada quote bagus dari Tim Keller, dibilang begini, Injil adalah tentang pemberian yang cuma-cuma, tetapi ia tidak pernah membiarkan kita tetap sama. Jika Anda berkata Anda telah menerima kekayaan anugerahnya, namun hati Anda tidak tergerak oleh kasih kepada sesama, maka sebenarnya Anda belum benar-benar mengerti betapa kayanya Anda di dalam Dia. Jadi kalau kita bilang nih kita orang-orang yang diberkati Tuhan misalnya begitu ya. Kita percaya Dia memberkati saya lebih dari apa yang saya doakan. Tetapi kita tidak tergerak oleh kasih terhadap orang ya. Dalam kita melihat orang, dalam kita melihat bagaimana kebutuhan orang lain. Berarti kekayaan kita belum limpah. Kalau boleh jujur saya bergumul dengan permasalahan ini. Kenapa? Kasih saya itu masih sedikit subjektif. Pastor Kem tahu itu, pergumulan saya. Saya paling susah sekali ya, dengan orang yang susah dibilangin, susah diajar. Ya. Saya bergumul, saya tinggalin aja. Gitu. Tapi waktu saya baca ini, aduh salah saya. Dan saya argumen, tapi kan gak bisa Tuhan, harusnya dia begini. Gitu. Harusnya seperti ini. Tadi dibilang bahwa kasih objektif tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kepentingan, suka tidak suka. Ini orang mau ngeselin kita, ini orang mungkin pemahaman berbeda, tapi kita belajar mengasihi. Nah ini yang gak gampang dalam kehidupan kita, ini gak gampang. Nah saya percaya biarlah firman ini juga mengubah cara kita melihat, cara kita memandang. Karena setelah kita menerima berkat itu, ya, harusnya itu berdampak pada apa? Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin bertumbuh. Kasih kita kepada orang lain juga semakin terlihat. Dan ini bukannya kita usahakan loh. Ya. Bukannya, wah berarti kalau begitu saya menerima berkat, saya berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Saya berusaha untuk supaya kasih saya nih dilihat orang, enggak. Berkat yang ilahi itulah ya, yang akhirnya bekerja di dalam kita untuk kita bisa mengasihi dan untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Sekali lagi ini bukannya kita usahakan, karena nanti ujungnya akan moralistik. Ya. Wah itu kan karena saya percaya kepada Tuhan, makanya saya diberkati. Gitu kan. Ini kan karena saya mengasihi Tuhan, bukan. Tetapi cara pandang kita, konsep kita, waktu kita menerima sesuatu yang ilahi ini, itu mengubahkan dari dalam keluar. Sehingga waktu kita bisa sampai mempercayai Tuhan, iman kita ya full gitu ya, dan kita bisa mengasihi sama semata-mata bukan karena kita, tetapi karena Allah yang bergerak di dalam kita, yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu semua.
Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi berkat itu ya yang kita sudah pelajari kemarin harusnya menghasilkan iman dan kasih kepada sesama. Nah sekarang kita lanjutkan. Setelah itu apa yang kita pelajari? Ya, kekayaan dan berkat yang berdampak itu apa? Ya. Kita lihat ayat yang ke-16, ya, mengucap syukur dan berdoa. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi begini, waktu Paulus melihat kemajuan iman jemaat Efesus dan kasih sesama orang kudus, jemaat Efesus ini, justru Paulus tidak berhenti mengucap syukur dan berdoa buat jemaat Efesus. Nah pertanyaannya begini, Rasul Paulus malah bersyukur loh. Dia tidak iri, bahkan dia tidak terancam. Gitu ya. Mengapa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa iman dan kasih jemaat Efesus bukan hasil dari usaha mereka sendiri, tetapi karena pekerjaan anugerah Allah. Karena Allah yang bekerja di dalam jemaat Efesus, maka Paulus tidak iri, tidak merasa insecure, ya, tidak merasa terancam. Kenapa? Justru dia bersyukur kepada Allah. Nah, buat kita pelajarannya apa? Kalau boleh jujur, misalnya kita melihat teman kita ya lebih diberkati misalnya. Kita lihat teman kita mungkin lebih maju dari kita. Mungkin kita melihat teman pelayanan kita lebih diberkati, bahkan lebih fasih dalam berkhotbah misalnya. Atau dalam membaca firman, atau apapun lah. Nah, apa yang muncul di hati kita? Benar kita mendoakan dia supaya dia lebih bertumbuh? Ataukah, aduh harusnya gue bisa lebih daripada dia, gitu ya. Seringkali begitu. Jarang ada tapi jarang mungkin. Waktu kita melihat teman kita, waktu kita melihat orang lain ya, lebih hebat dari kita. Nah, apa yang muncul? Ya kadang-kadang kita iri hati begitu ya. Tanpa sadar ya. Saya pun juga begitu. Semua orang pasti begitu. Cuma tidak terlihat ya. Ada yang terlihat dengan sikap, ada yang tidak terlihat. Ada yang bisa menyimpan dengan baik. Tetapi sebenarnya hatinya kesal banget gitu ya. Nah, kadang iri hati muncul saat kita menjadikan performa rohani sebagai identitas. Saya merasa lebih berharga karena saya paling rajin melayani misalnya. Paling all out dalam pelayanan, datang lebih awal, pulangnya belakangan misalnya. Paling banyak nyumbang atau paling banyak memberi ya dengan segala berkat-berkat itu. Atau yang paling ngerti Alkitab, ngerti teks asli, ya, ngerti konteks, ngerti inti teks. Maka saat orang lain lebih maju, identitas kita terancam. Kita merasa yang paling miskin, ya, karena nilai diri kita itu bergantung kepada ukuran atau keberhasilan orang lain. Nah mari kita cek. Paulus waktu melihat jemaat Efesus bertumbuh dalam iman dan kasih, dia bilang apa? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah ini menjadi refleksi kita. Jika identitas kita ada di dalam Kristus, kita tidak perlu merasa terancam oleh kemajuan rohani seseorang. Karena di dalam Kristus, kelimpahan satu orang adalah sukacita seluruh tubuh. Amin. Kekayaan sejati di dalam Kristus membuat kita memiliki hati yang lapang. Hati yang mampu merayakan kemenangan orang lain. Ini sesuatu yang kita refleksikan dan tidak mudah pada saat kita melihat orang lain lebih daripada kita, ya, lebih hebat, apapun lah semuanya. Ini menjadi batu uji kita. Apakah benar kita mendoakan supaya memang dia semakin maju, atau kita belajar merendah, saya mau belajar dong dengan kamu, misalnya begitu ya. Kok kamu bisa ya kalau misalnya ngupas ayat misalnya begitu ya. Kok kamu bisa ya kalau misalnya berdiri di mimbar atau apapun ya. Kok kamu tuh bisa ya luwes sama orang ya. Kok kamu bisa ya bergaul ya. Tolong dong ajarin saya.
Nah, apakah kita seperti itu? Atau kita malah menjauhi orang-orang seperti ini? Wah, ini terancam, saya tidak boleh dekat-dekat dengan dia. Karena kalau saya dekat dengan orang ini, saya terlihat bodoh. Gitu ya. Gitu. Ini pun juga sesuatu yang tidak mudah ya. Tapi saya percaya, Injil itu menjadi kekuatan. Bukan karena kita yang mengusahakan, tapi dia yang bergerak di dalam kita. Waktu kita merenungkan firman ini, waktu kita merenungkan, kita membaca kembali, tiba-tiba kita diberi satu kemampuan untuk bisa melihat orang lain lebih hebat daripada kita. Dikatakan demikian, Injil menyingkapkan bahwa kita sudah diterima sepenuhnya oleh Allah. Karena kinerja Kristus, bukan kinerja kita. Karena kita sudah sangat kaya dan aman dalam kasih-Nya. Kemajuan orang lain bukan lagi suatu ancaman. Kita bisa memiliki hati yang lapang karena gelas identitas kita sudah penuh oleh Kristus. Kita tidak perlu orang lain menjadi lebih rendah agar kita merasa terlihat lebih tinggi. Enggak. Saya suka kalimat gelas identitas kita sudah penuh oleh Kristus. Kita tidak mencari validasi dari orang lain. Waktu kita benar-benar penuh di dalam Kristus. Dan Injil itu yang mengubahkan dan Injil itu yang memberitahu kita. Kita aman. Dimanapun kita berada, mau ketemu dengan orang lebih pintar, kita feel free. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang yang paling bodoh sekalipun, kita harus mengajari. Untuk orang itu bisa bertumbuh. Jadi kekayaan dan berkat yang sejati di dalam Kristus harus menghasilkan buah seperti ini. Waktu kita melihat orang lain lebih hebat, waktu kita melihat orang lain lebih pintar dari kita, apakah kita tetap mendoakan, atau kita mau belajar, kita belajar merendahkan diri, atau sebaliknya, kita malah menjauhi. Poin yang kedua ini memberikan kita arahan yang jelas. Bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita terus berdoa buat orang-orang yang mungkin lebih hebat dari kita. Apakah kita terancam? Ataukah kita perlu validasi, membuktikan bahwa saya lebih pintar dari orang tersebut, dari orang lain? Dengan berbagai macam cara mungkin, dengan menyikut, ya, dengan menjatuhkan mungkin, dengan memfitnah. Kalau hidup kita seperti ini, kita membuat satu lingkaran, tanda petik, lingkaran setan sendiri. Akhirnya kita jadi nggak nyaman, mau kemana-mana tuh jadi seperti nggak bebas. Saya berdoa supaya kita mempunyai hati yang seperti ini. Mau melihat orang lain lebih maju dari kita dan berdoa untuk mereka. Poin yang ketiga, mengenal dengan benar. Di ayat 17, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus demikian, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, frasa mengenal Dia dengan benar, kalau kita cek di teks di bahasa Yunani itu sebenarnya dalam satu kata, yaitu epiginosko. Ya. Artinya pengenalan atau pengetahuan secara personal yang mendalam, utuh, tepat, dan bersifat transformasi, artinya mengubah. Jadi pengenalan kita yang benar akan Tuhan, ya, yang utuh, yang dalam, itu akan merubah semuanya yang tadi kita sudah pelajari. Cara pandang kita, ya, cara kita melihat orang, ya, cara kita memutuskan sesuatu, seperti itu. Nah, saya membagi supaya lebih mudah, ya, ada 3 aspek dalam pengertian epiginosko ini. Yang pertama itu berbicara kepastian, yaitu precise knowledge, ya, bahasa kerennya begitu. Ya.
Apa itu precise knowledge atau kepastian? Pengetahuan yang akurat dan tepat tentang siapa Allah berdasarkan wahyunya, bukan berdasarkan imajinasi atau perasaan kita. Maksudnya begini, terkadang kita mengenal Tuhan itu ya, kita tahu Tuhan itu baik, betul. Ya. Tuhan itu penuh kasih, betul. Tetapi kadang-kadang pemahaman itu terdistorsi dengan cara kita berpikir begini. Kalau Tuhan baik, kenapa saya masih miskin ya, misalnya begitu. Kalau Tuhan baik, kenapa saya masih sakit ya. Kalau Tuhan mengatur semuanya, dia berdaulat, kenapa dunia kacau ya. Nah ini yang dimaksud dengan pengenalan kita yang tidak diwahyukan ya, oleh Roh Kudus, diiluminasi Roh Kudus, sehingga apa? Berdasarkan imajinasi aja atau perasaan kita. Ya kita merasa kayaknya saya merasa Tuhan sih baik sih buat saya, misalnya begitu ya. Tapi kok kenapa saya sekarang hidupnya begini ya? Jangan-jangan Tuhan gak sayang sama saya. Nah itu. Jadi kita mengenal Tuhan dengan perasaan kita. Nah sebenarnya gak begitu dong. Karena pengertian epigenosis ini itu sesuatu kepastian yang firm, yang mutlak. Ya. Kita mengenal, kita mengetahui dengan akurat, dengan mendalam. Lalu aspek yang ketiga itu berbicara hubungan atau relational knowledge. Maksudnya begini, seperti mengenai seorang sahabat karib ya, ini adalah pengetahuan atau pengenalan yang lahir dari persekutuan dan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, otomatis yang main bukan perasaan kita, tapi kita melihat bagaimana dia bekerja di dalam diri kita. Jadi yang pertama, pengetahuan yang akurat, ya, yang tepat, yang firm, yang utuh, the whole semuanya. Tapi juga epigenosis ini berbicara tentang pengalaman kita berjalan dengan Tuhan. Misalnya kita bergumul sesuatu yang hebat gitu ya. Tuhan saya percaya engkau baik, saya percaya engkau berdaulat. Kalaupun saya melewati ini semua, saya tetap percaya engkau Allah yang mengasihi saya. Nah waktu kita doa seperti itu, kita berjalan dengan dia. Lewati lembah kekelaman mungkin, apapun. Nah ini pengenalan karena kita punya hubungan dengan dia. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah ketaatan atau extensional knowledge. Maksudnya begini, pengetahuan atau pengenalan yang membuat kita tanda petik takluk atau tunduk. Kita tidak bisa mengenal Allah secara utuh jika kita tidak tunduk pada kebenarannya. Kita tidak bisa bilang kita mengenal Tuhan secara epigenosis ya, secara utuh, tapi kita nggak tunduk. Kita membangkang, kita melawan, nggak bisa. Ketiga aspek ini harus benar-benar berjalan beriringan. Sama seperti tadi yang pertama. Spiritual dan intelektual tidak bisa dipisahkan. Mengasihi segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu harus all package. Nah ini pun begitu. Epigenosis itu harus ketiga aspek ini ada di dalam kehidupan kita. Nah kita jangan berpikir begini ya, waduh susah banget ya, harus ada kepastian, harus ada hubungan, harus ada ketaatan. Ini tidak kita usahakan. Ya. Ini semua karena roh Tuhan yang sudah ada di dalam kita, yang mewahyukan untuk kita mengerti semuanya. Jadi ini bukan sesuatu yang nightmare, sesuatu yang aduh bagaimana ini caranya, enggak. Ya. Kalau kita sudah memahami bagian ini dengan baik ya, dan saya percaya ini semuanya berproses ya. Kenapa? Karena untuk kita mengenal hal, mengetahui atau kita membangun satu relasi dengan Tuhan sampai seperti ini itu kan perlu proses, itu perlu waktu ya. Tetapi paling tidak kita dasarnya punya, toolsnya kita tahu. Oh, epigenosis itu artinya seperti ini. Oh, berbicara tentang hubungan, berbicara tentang kepastian, berbicara tentang ketaatan, seperti itu. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, ya, berkat dan kekayaan yang mengubah hidup adalah mengubah juga cara kita mengenal dia. Mungkin misalnya begini, dulu kita mengenal Tuhan dengan pemahaman yang mungkin belum sempurna, misalnya begitu ya. Contoh-contoh misalnya begini, contoh. Waktu kita membaca ayat firman Tuhan yang berkata demikian, Matius 6:33, maka
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadaku misalnya. Waktu kita memahami ayat itu, ya tanpa pengertian, tanpa diiluminasi oleh Roh Kudus, mungkin kita berkata bahwa wah, carilah kerajaan Allah, pokoknya cari Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Oh semuanya, tinggal sebut semuanya apa saja. Mungkin kita punya rumah misalnya, mungkin punya jodoh, mungkin kepandaian. Nah pada saat pemahaman ini masih di titik ini, masih katakanlah kita masih bayi rohani misalnya begitu ya. Nah kita tidak bisa hanya berhenti di situ, tapi kita mesti berjalan. Artinya waktu kita melihat ayat itu by konteks yang tadi nih, ortodoksi tadi, ternyata semuanya itu berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya. Itu bukan hanya berbicara tentang yang kita sebutkan tadi. Nah cara kita mengenal firman-Nya, cara kita membaca Alkitab pun itu perlu ada progresifnya, perlu ada kemajuannya. Nah ini yang dibilang yang epigenosis tadi. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara utuh. Dengan firman-Nya berjalan, bergaul dengan Dia sepanjang hari. Ya. Jadi tidak hanya berbicara yang teori. Ya, makanya tadi dibilang begini ya, jemaat Efesus itu tidak hanya tahu yang doktrinal saja. Tapi justru itu membuat iman percayanya kepada Tuhan dan kasih-Nya itu bisa dilihat orang. Nah waktu kita mengenal dengan benar, itu pun akan berdampak kepada orang lain. Jadi orang lain bisa melihat, beda ya sekarangnya si Bobby misalnya begitu. Waktu dulu dia seperti ini, sekarang seperti ini. Ada progresnya. Dalam memahami firman Tuhan, dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, dalam kita bergaul karib dengan Tuhan pun, itu Tuhan pasti akan memberikan satu pewahyuan-pewahyuan yang semakin hari kita semakin diterangkan. Nah ini berkaitan dengan poin yang berikutnya. Yaitu tentang mata hati yang dicelikan. Ya. Ayat 18 kita lihat. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah setelah kita memiliki konsep pengenalan yang benar tentang Allah, nah mata hati kita juga perlu diterangi supaya apa? Supaya kita mengerti konsep bagaimana mengenal dengan benar dan dikatakan mengerti pengharapan dan panggilan dan kekayaan kemuliaannya. Nah begini, saya mau jelaskan begini. Di dalam konsep antropologi Alkitab, terutama orang Ibrani, ya, hati itu bukan cuma pusat perasaan atau emosi semata, bukan. Tetapi bagi konsep orang Ibrani, hati itu terus berbicara tentang pusat dari keseluruhan kepribadian manusia. Di situ ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Kalau Bapak Ibu ingat Amsal 4:23 bilang apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dikatakan apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita benar, kalau hati kita diawasi, maka cara kita melihat pun juga menjadi berbeda. Nah, mata hati itu suka dipersepsikan sebagai mata batiniah, ya pernah dengar itu ya, mata hati itu berbicara mata batiniah. Nah sedangkan mata jasmani melihat yang realitas dunia, misalnya ada pergumulan, ada kesulitan, ya keadaan dunia yang tidak baik, nah itu tuh mata jasmani melihat. Tapi mata rohani yang sudah dicelikan itu melihat realitas rohani, janji Allah, penyertaan Allah, dan sifatnya kekekalan. Nah jadi begini. Jadi yang dipertajam atau yang diterangi itu mata hati atau mata batiniah kita. Jadi walaupun mata jasmani kita melihat realitas kehidupan yang bertolak belakang dari apa yang dilihat oleh mata rohani, tetapi kita tetap bisa stabil dan tenang. Ya, misalnya begini, kita melihat di mata jasmani kita sesuatu yang tidak enak, sesuatu pergumulan, kesulitan, perang. Tapi mata rohani kita melihat ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Dia berdaulat, Dia mengatur. Ini semua berjalan bersamaan. Tapi kita tetap fokus, kita tidak ke-distract dengan yang ini. Kita bisa percaya bahwa Tuhan, saya percaya Engkau yang mengatur seluruh isi dunia, saya percaya hidup saya dalam tangan-Mu. Tetap. Nah ini baik lagi, kita tidak bisa mendinai yang jasmani ini. Kita tutup mata, enggak, saya nggak mau lihat, saya mau lihat yang ini. Nggak bisa. Kita jadi orang aneh kalau seperti itu.
Tapi biarlah itu berjalan bersama. Tapi yang terus dipertajam adalah mata rohani ini. Sehingga apa, waktu kita melihat sesuatu yang dunia yang mungkin membuat kita lemah, tetap mata rohani kita berjalan melihat. Nah, ini yang dikatakan mata hati yang dicelikan, gitu, yang dipertajam. Injil tidak selalu mengubah situasi kita secara instan. Tetapi Injil selalu mengubah cara kita melihat. Saat mata hati kita dicelikan oleh Injil, kita memiliki apa? POV, ya, point of view atau cara pandang atau angle yang berbeda dan tidak mendinai. Dunia boleh apapun terjadi, hancur, semuanya lah, whatever semuanya jadi. Tapi tetap mata rohani kita percaya, penyertaan Tuhan, janji Tuhan, Engkau yang mengatur, Engkau yang berdaulat, ini berjalan bersama-sama. Nggak akan distract kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tenang. Inilah berkat yang keempat, yang berdampak buat kehidupan kita waktu kita ada di dunia ini. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang freak, menjadi orang-orang Kristen yang aneh, yang tidak mau melihat yang dunia ini. Nggak boleh, pokoknya tidak boleh di dunia. Ya. Kita harus melihat yang ilahi saja. Nggak bisa. Dua-duanya harus berjalan. Kalaupun seperti itu ya kita jangan tinggal di dunia, kita mungkin tinggal di planet lain. Gitu. Kita tinggal di hutan mungkin. Tidak bisa. Realitas kehidupan kita tidak bisa kita hindari. Karena itu melekat. Tetapi yang rohani pun juga itu melekat dan kita lihat juga. Gitu. Nah, kita kembali tadi ya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saya bagi menjadi 3 nih, ya. Kita lihat. Pengharapan itu apa? Itu berbicara masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi dunia yang tadi ya. Tapi oleh kesetiaan Allah. Ini pengharapan ini bisa dibagi 2 ya. Pengharapan misalnya begini ya. Saya mau berjalan misalnya 1 meter. Ada sesuatu yang baik di situ. Ya. Tapi waktu saya menuju sesuatu yang baik ini ternyata mungkin di tengah-tengah ini saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi tetap saya akan sampai. Yang kedua adalah pengharapan yang jauh ke depan, itu bicara nanti keselamatan kita yang kekal, kita berjumpa dengan Kristus. Nah, ini adalah satu pengharapan yang pasti, nggak ada yang kebetulan. Makanya dikatakan masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi dunia. Yang tadi nih, yang realitas kehidupan kita. Kita tidak di situ mainnya, gitu katakanlah. Tapi kita dimainnya di sini. Tapi ini tidak bisa kita deny, itu mesti berjalan beriringan. Nah, lalu dikatakan apa? Panggilan. Apa sih maksudnya? Keberadaan kita bukan kebetulan. Karena sudah dipanggil oleh Allah melalui Kristus, bahkan kita belajar kemarin sebelum dunia dijadikan. Jadi waktu kita dipanggil oleh Tuhan, itu bukan accident, kebetulan, dereng gitu muncul. Siapa di sini yang pernah nonton film Mr. Bean? Kan di openingnya dia turun dari, nggak tahu dari mana, gitu kan, ada follow spot. Kita nggak begitu. Kita sudah dirancang, bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan pemazmur bilang apa? Kita ditenun. Waktu kita masih dikandung dalam kandungan ibu kita. Bayangkan betapa detailnya Tuhan merancang kita. Makanya panggilannya itu panggilan yang bukan kebetulan. Waktu mata hati kita dicelikan, kita mengerti pengharapan ini, kita mengerti panggilan ini, dan kita mengerti kekayaan kemuliaan yang dijanjikannya kepada kita. Kekayaan kemuliaan itu maksudnya gini, Allah memandang orang-orang kudus termasuk kita, ya, yang berdosa namun ditebus. Sebagai apa? Sebagai harta karunnya atau bagiannya. Kenapa? Dari seluruh ciptaan, kalau kita mundur Kejadian 3, Kejadian pasal yang pertama, ayat 26-27. Alkitab bilang apa? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Makanya waktu kita jatuh dalam dosa, Allah sendiri melalui Kristus menebus, mencari kita. Karena kita serupa segambar dan kita harta karunnya, kita bagian dalam hidupnya. Kalau mau digambarkan begini,
Tanda petik ya, jangan salah mengerti. Keberadaan Allah itu tidak komplit kalau tidak ada kita. Ngerti ya? Makanya di surat di surat yang lain Paulus bilang apa? Kita adalah kawan sekerja Allah. Lah, apakah Allah tidak bisa bekerja? Harus dengan kita? Bukan. Allah itu menjadi komplit tanda petik kalau ciptaannya ini merepresentasikan dirinya di dunia ini. Sehingga orang lain melihat Kristus di dalam kita dan memuliakan Dia. Nah, ini kekayaan kemuliaan yang dijanjikan bahkan nanti pada saat kekekalan. Ya. Kita diglorifikasi, ya. Istilah doktrinnya begini. Diglorifikasi itu kita dimuliakan. Kita memerintah bersama dengan Dia. Ya, kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seperti itu. Tapi bukan berarti kemuliaan yang jauh di depan itu tidak bisa kita nikmati di sini, bukan. Dan juga bukan berarti kemuliaan yang ya kalau kita berjalan, kita dielulukan, dimuliakan, bukan begitu juga gitu ya. Bukan itu poinnya. Tapi balik lagi ini sesuatu yang ilahi, yang lahiriah. Nah, saya mau tunjukkan di dalam Roma 5 ayat yang kelima saya bacakan ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma tentang pengharapan. Dia bilang begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Lalu saya bacakan lagi tentang yang panggilan. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 19 dikatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi ada panggilan kudus. Tuhan memanggil kita, bukan karena perbuatan baik kita. Ini relate dengan yang di Efesus, yang kita belajar minggu lalu. Tuhan memanggil kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena performa kita, bukan. Pengharapan kita menjadi pasti karena Allah yang memanggil kita setia. Dan nilai diri kita menjadi tak tergoyahkan karena kita miliknya yang paling berharga. Dan Dia tidak pernah meninggalkan dan melepaskan kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, kita angkat pujian. Refnya saja. Gospel reflection-nya begini. Jika kita mengaku kaya di dalam Kristus, tapi hidup dipenuhi keegoisan, kebencian, dan kecemasan, mungkin kita belum benar-benar menikmati dan merembesi Injil itu. Mari coba kita renungkan. Apakah kita sudah benar-benar kaya di dalam Kristus? Apakah kita masih egois? Masih benci dengan orang mungkin? Atau masih cemas dengan keadaan dunia ini? Mari kita nikmati dan rembesi Injil itu lebih lagi. Tanda orang yang sudah mengalami Injil tidak lagi menggunakan orang lain sebagai cermin untuk membandingkan diri, tetapi bisa melihat orang lain sebagai ladang untuk menyatakan syukur atas anugerah dan karya Allah di dalam Kristus. Cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita memutuskan. Kalau kita sudah mengalami Injil, orang lain bukan menjadi cerminan. Dan yang terakhir, gospel reflection yang terakhir adalah, karena Injil adalah anugerah, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Jika orang lain lebih maju, kita bisa bersuka cita. Jika mereka gagal, kita bisa berempati. Identitas kita tidak lagi dipertaruhkan oleh kesuksesan atau kegagalan orang lain. Soli Deo Gloria. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Karena kami tahu, kami percaya bahwa apa yang Kau sediakan, berkat yang mungkin tidak relate, tidak nyambung dengan kehidupan, dengan realitas kehidupan. Tapi ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Dan hari ini, biarlah iman kami dan kasih kami kepada orang itu bertumbuh sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan itu bukan kami usahakan. Tapi justru berkat-berkat itulah yang membuat kami merenungkan betapa kayanya kemuliaan yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami juga punya pengenalan yang benar terhadap Engkau. Kami tidak mengabuse, kami tidak mempergunakan Engkau hanya untuk memuaskan hasrat kami. Tapi benar-benar kami tunduk dengan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kami punya ketaatan total untuk kami bisa melihat Engkau bekerja lebih dahsyat lagi dalam setiap kehidupan kami. Dan mata hati kami dicelikan melihat yang realitas dan melihat yang rohani. Tetapi sama-sama bisa berjalan, tidak ke distract. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami punya panggilan dalam hidup kami, apapun yang kami lalui, gak ada yang kebetulan. Dan janji-Mu tentang kemuliaan kekal yang bisa kami nikmati, bahkan waktu kami masih ada di dunia ini, di dunia yang semakin kacau ini, di dunia yang semakin kotor ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami milik-Mu. Bapak terima kasih buat firman-Mu, sekali lagi meteraikanlah. Dan ini menjadi langkah tuntunan buat hidup kami. Dan Roh Kudus terus ajari kami, terus iluminasi kami. Untuk kami bisa tetap ada di dunia ini dengan tidak terdistract dengan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Amin.